Apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Maaf ya belibet. Saya kecapean dari pagi udah muter-muter. Oke. Hari ini adalah bacaan untuk kalian para Taurus dimanapun kalian berada. Hai Sohib Taurus sebagai sesama elemen tanah. Dan ini adalah pesan di bulan November untuk kalian yang Taurus. General reading tentu saja bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi siapa yang dibaca di sini. Oke, yang pertama ini adalah overall energinya untuk kalian yang Taurus, pesan di bulan November. I need someone please. Oke, gimana Oktobernya? Sudah mau selesai ya? Semoga Novembernya bagus. Oke, kita lihat aja. Wow, bagus memang. Good. Yang pertama ada Ace of O2, dan ini adalah energi kalian ya, energi kita, energi tanah. Biasanya juga bicara tentang keuangan yang baik dan lain sebagainya. Coba kita lihat. A windfall of money, advice, or assistance from others. A very successful project, a happy change in your career. Ada karir yang mungkin harus dirubah atau berubah, atau kerjaan baru, karir baru, atau apa lagi ya, project baru. Mungkin karirnya masih sama, pekerjaannya masih sama, cuma proyeknya aja yang beda ya. Untuk kalian yang Taurus, a windfall of money, ada rezeki nomplok. Wow, keren juga nih. Ada rezeki nomplok dan sukses untuk kalian yang berzodiak Taurus di bulan November. Aminin aja ya kalau yang baik-baik. Oh, ada the dreamer, ada perjalanan baru juga. Itu tadinya katanya ganti kerjaan. Yang ini perjalanan baru. Jadi most of you, untuk beberapa dari kalian para Taurus yang mungkin ingin merubah karirnya, pindah kerja dan lain sebagainya, bisa dilakukan di bulan November. Sangat memungkinkan untuk dilakukan di bulan November. Embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Ada sesuatu yang baru yang berlangsung di bulan November, dan itu merupakan awal dari sebuah perjalanan di titik nol ya, karena the dreamer itu adalah the fool dan nomornya adalah 0. Kartu ini kan 78 ya, dan ini adalah nomor yang paling pertama. Oke, di major arcana, bagus sekali. Oke, Eight of Autumn ini juga kembali energi tanah dan pasti bicara tentang keuangan. Oke. Kita baca aja. Do more research before proceeding education in the form of seminar, going back to school, or apprenticeship, excellent craftsmanship, and long-term project. Oke, ada project yang akan berlangsung terus-menerus ya, tapi dimulainya di bulan November. Kok saya ikutan seneng ya? That's good ya untuk kalian yang Taurus. Ada project jangka panjang yang dimulai di bulan November. Untuk kalian yang sedang menunggu promosi atau beasiswa, something like that, itu juga bisa kejadian di bulan November, atau mulai mendaftarnya di bulan November kali ya, berlangsungnya nanti tapi pendaftaran dimulai di November. Itu bagus juga sih. Oke, sekarang Two of Spring, dan ini adalah energi api. Two of Wand ya. Kalau Two of Wand tuh biasanya sesuatu yang menuntut keseimbangan. Coba kita lihat. A bright future manifested through hard work and creativity. Oke, masa depan yang cerah ditentukan dengan kerja keras dan kreativitas. Oke, partnering with others who share your dreams. Great progress being made.
berpartner dengan seseorang yang dapat menyeimbangkan diri bersama kalian, so kalian bisa berkolaborasi dengan dia dengan baik sehingga tercapai apa yang menjadi goal kalian. So ada partner yang bisa kalian ajak kerjasama, dan ini mulai lagi tadi, yang tadi kan dimulai perjalanan baru, dan mungkin kalian menemukan partner bisnis baru atau bekerja di company baru dengan atasan baru atau rekan kerja baru, something like that ya, sesuatu yang baru, intinya sih itu. Oke. Kemudian ada Princess of Spring. It is time to go after your dream, do something that expand your horizon, let your creativity take flight. Oke. Ini waktunya untuk mengejar mimpi-mimpi kalian. Lakukan sesuatu untuk menambah wawasan dan biarkan kreativitas kalian akan melakukan. Kalian harus berusaha mengeluarkan segala kreativitas kalian demi tercapainya tujuan kalian, gitu ya. Mohon maaf kalau belibet, saya udah seharian pergi, jadi sore-sore takingnya, jadi agak sedikit belibet, agak sedikit capek ya, kelihatan ya. Oke, Taurus, never mind. Itu tadi Prince of Spring, dan itu adalah energi api ya. Yang selanjutnya Major Arcana The Sun, dan selalu saya bilang kalau kalian sudah sering melihat readingan tarot, terutama readingan tarot saya, The Sun itu selalu tentang sesuatu yang membahagiakan, kemudian sukses yang luar biasa, segala sesuatu yang patut dirayakan, dan apapun yang kalian tanyakan, kalau The Sun yang keluar, jawabannya adalah iya, absolute ya, absolute yes, gitu ya. Oke, kita baca. Plans that work out perfectly. Segala sesuatu yang kalian planningkan, yang kalian rencanakan, dapat dilakukan dengan baik. Kemudian ada amazing ideas that lead to rewards and commendation. Ide-ide yang akan berhasil dilakukan ya. Kemudian ada hasilnya, tentu saja kesuksesan, dan gratitude for the blessing of life, dan banyak berkat di dalam kehidupan. Makanya saya selalu bilang The Sun itu adalah kartu yang luar biasa, menyenangkan, kebahagiaan, kesuksesan. So untuk kalian yang berzodiak Taurus, baguslah ya bacaannya di bulan November. Oke. Kita lihat minggu pertama apa yang terjadi di bulan November untuk kalian yang banyak amat. Taurus 1, oke, 3. Baiklah, apa yang terjadi? Ada Page of Pentacles yang terbalik. Minggu pertama kurang balance ya, kurang stabil untuk keuangannya, karena mungkin orangnya belum ketemu yang mau partneran sama kalian tuh ya. Jadi di minggu pertama belum ketemu orang yang tepat, so mungkin baru adaptasi kalau memang ini adalah pekerjaan baru kalian Taurus. Belum nemu orang yang klik ya. Ada Knight of Wands, masih harus diam-diam dulu, masih harus mungkin lihat situasi dulu kali ya. Kalau situasinya memungkinkan, diteruskan. Kalau nggak bisa diteruskan, ya mulai aja adaptasi dengan lingkungan dulu sebelum kalian menemukan orang yang benar-benar cocok untuk kalian jadikan partner untuk bekerja sama ya. Kemudian ada Seven of Wands, oke. Diperlukan ketenangan batin kalian, ketenangan jiwa kalian, karena memang ini adalah masa dimana kalian harus sedikit berhati-hati di minggu pertama. Kalau salah langkah akan mempengaruhi minggu-minggu selanjutnya di bulan November ya. Kemudian ada Queen of Swords yang terbalik. Kalau kalian menunggu sesuatu, seseorang, berita atau apapun itu juga tidak akan datang
di minggu pertama bulan November. So belum ada kabar, belum ada yang kalian nantikan itu datang, belum ada pencerahan ya, something like that ya. Di minggu pertama belum. Nanti kita lihat aja di minggu berikutnya ya. Ada Ace of Swords. Ada sedikit tense, ada sedikit stres yang terjadi di awal bulan November ini ya, di minggu pertama, terutama karena mungkin kalian harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Bisa aja kalian tidak pindah, mungkin kantornya masih sama, mungkin pekerjaannya masih sama, mungkin masih ya sama, tapi ininya baru ya, tasknya baru, tugasnya baru, atau yang kalian kerjakan sesuatu project yang baru, dan itu tentu saja bikin stres karena kalian harus adaptasi lagi dengan itu gitu ya. Memulai sesuatu yang baru tidak pernah mudah, memang semua orang tahu itu, tapi ya kalau orang setangguh dan stabil Taurus sih bisa lah ya. Taurus itu lumayan stabil dan lumayan stubborn, so good. Untuk hal-hal yang kayak gini bagus sih untuk orang yang seperti kalian Taurus, oke? Nggak usah terlalu stres lah. Ada Five of Pentacles-nya terbalik, oke? Mungkin tidak terlalu banyak pengeluaran juga sih di minggu pertama. Jadi ya stresnya bukan karena ada pengeluaran, tapi mungkin hal lain, karena ya tadi ya sesuatu yang baru perlu adaptasi. Tapi ujung-ujungnya adalah the wheel. Ada keberuntungan berpihak kepada kalian, semesta memberikan jalan, kemudian ada bantuan juga, keseimbangan juga, kemudian ya keberuntungan lah. Kalau memang itu berupa rezeki nomplok, no, enggak. Bukan, ini bukan dalam artian rezeki nomplok, tapi ini memang sudah kalian kerjakan, jadi ada hasilnya gitu ya. Kalau rezeki nomplok kan kalian nggak mengerjakan apa-apa terus datang, nah itu rezeki nomplok. Kalau ini enggak, kalian sudah mengerjakannya and then ini ada hasilnya, so it's good. Oke. Kartu yang selanjutnya adalah untuk second week atau minggu kedua di bulan November. Kita lihat apakah yang terjadi di bulan November minggu kedua. Udah 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I need more ya, one more. It's okay, oh it's okay. Udah katanya 6 aja, astaga. Oke, ada Ten of Wands yang terbalik. Oke. Beban yang kemarin-kemarin kalian bawa dan anggap sebagai sesuatu yang menghalangi kesuksesan kalian sudah tidak kalian bawa lagi di minggu kedua bulan November. So kalian sudah bisa beradaptasi kan, jadi udah bisa disisihin deh tuh ya beban apapun itu. So it's good, karena ngapain kalau beban mah dibawa-bawa susah tuh, nanti menghalangi jalan, malah kesuksesannya juga terhalang kalau terus menerus membawa-bawa beban, apalagi kalau yang nggak penting lah ya, yang nggak penting untuk dipikirin lah ya. Ada Nine of Pentacles, apa yang kalian kerjakan akan menghasilkan di minggu kedua. Tadi kan di minggu pertama ada the wheel ya, atau the wheel of fortune ya, ada keberuntungan. Itu pintunya terbuka di akhir minggu pertama, dan di minggu kedua itu kalian memetik hasilnya. So mungkin projectnya goal gitu, mungkin ada pembayaran masuk ya, something like that ya, sesuatu yang memang kalian bisa ambil, kalian bisa petik di minggu kedua. Kemudian di minggu kedua juga ini ada the strength dan the emperor. Ini kartunya dua-duanya sama-sama kuat nih. Oke, dibutuhkan kekuatan memang oke. Kenapa ini dua kartu keluar? Karena kartu selanjutnya. Baiklah, dibutuhkan kekuatan kalian, mungkin kekuatan hati kalian, kegigihan kalian, karena di minggu kedua ada tantangan yang datang. Kita lihat kartu selanjutnya ya, tapi yang perlu ditekankan di sini ada yang mesti kalian perjuangkan, dan memang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan kekuatan kalian
kekuatan hati ya, ketegaran kalian untuk menghadapi ini. Kalau kalian bisa melakukannya, kalau kalian bisa melaluinya, kalau kalian berani menghadapinya, then the Emperor, kartu selanjutnya. Ini akan bagus untuk karir kalian, untuk bagus untuk kehidupan kalian apapun itu. Ya, mau itu tentang kehidupan personal maupun kehidupan profesional Taurus. Kalau kalian bisa menghadapi itu dan seberani itu menghadapi ini yang akan kita lihat selanjutnya ya, kalian akan menjadi the Emperor. Ya, the Emperor itu sesuatu yang sangat kuat ya, tangguh, kemudian sukses banget gitu, dan dapat melampaui segala sesuatu, mau yang sulit, sesulit apapun itu bisa dilibas lah ya, nggak berarti apa-apa gitu, nggak bikin susah juga ya. Oke, lanjut dengan ada Ace of Sword. Ace of Sword di sini terbalik ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Masalah dengan superioritas. Oke, superior kalian, jadi masalah dengan high authority. Mungkin bos, mungkin atasan, mungkin klien yang punya duit, mungkin ya orang-orang yang memang mempunyai posisi tinggi. Dan itu yang menjadi masalah di minggu kedua bagi si Taurus. Oke, bisa siapa aja. Bisa sesuatu yang legal enggak? Bukan, orang. Ini orang, dan dia punya posisi, dia punya kedudukan, dia punya otoritas dan menyulitkan kalian. So siap-siap aja ya kalian yang Taurus, kesulitannya itu di minggu kedua. Ada Five of Wands yang terbalik sih, terbalik. Walaupun ini terjadi ininya apa sih, kayak bukan perang sih, perlawanannya atau apa ya selain perlawanan kata-katanya. Ya, satu kejadian yang mengharuskan kalian mungkin adu argumentasi atau mempertahankan pendapat. Kalau kalian kuat dalam mempertahankan pendapat dan kalian tahu bahwa kalian benar dan kalian bisa memenangkan battle ini ya, peperangan ini ya, dalam artian apapun, nggak benar-benar perang lah, nggak juga begitu. Oke, sekarang di minggu ketiga saya pakai kartu yang berikutnya. Wow, thank you. I need some more clarification. Thank you. Untuk minggu berikutnya ya, ketiga. Satu, itu kebalik. Oke. I need one or two more, please. Thank you. Oke. Ini mau, ya udah. Minggu ketiga apa yang terjadi? King of Wands-nya terbalik, tapi Queen of Wands-nya yang di kartu terakhir tidak terbalik. Ini tantangan juga dari higher authority tadi ya. Oke, apakah dia bisa akhirnya luluh atau kalian bisa memenangkan hatinya, something like that, bisa. Oke, kalau memang high authority tadi di minggu kedua menyulitkan kalian atau atasan atau apa, di minggu ketiga dia sudah mulai agak calm down ya, nggak lagi ngajak berantem gitu ya. Oke. Kemudian ada King of Cups. Untuk kalian yang menunggu berita baik itu tidak terjadi di minggu ketiga, bukan berarti akhirnya buruk, enggak sih, cuma yang kalian harapkan tidak sebesar apa yang terjadi atau apa yang akhirnya ada di minggu ketiga. The Chariot, ini ada movement, ada sesuatu yang bergerak maju yang bisa kalian andalkan untuk kesuksesan kalian di minggu ketiga. Dan The Chariot itu selalu sesuatu yang bagus, pergerakan menuju sebuah kesuksesan gitu ya. Oke, lanjut dengan The Lovers yang terbalik.
Iya, mungkin personal life kalian ikut jungkir balik di minggu ketiga karena kalian terfokuskan oleh pekerjaan, kemudian oleh apalagi karir bisnis seperti itu ya. Akhirnya jadi mungkin personal life agak tersisihkan di minggu ketiga, itu yang terjadi ya. Kemudian ada four of sword yang terbalik. Ini kayaknya nyambung sama yang the lovers ya. Kalau ada pergerakan di bidang keuangan, bisnis, karir, pekerjaan, tapi untuk personal life justru stuck. Ya, oke lah, kadang-kadang seperti itu ya. Kalau kita terlalu fokus dengan satu hal yang lainnya jadi teralihkan atau tersisihkan. Ya udah, mau gimana lagi. Tapi intinya sih ya hidup yang seperti itu ya, tidak selalu bagus melulu bagus terus, tapi ya ada kadang-kadang di sisi yang lain kurang begitu beruntung gitu ya. Tapi nggak usah terlalu dipikirin juga sih, kita kan tidak selalu beruntung di segala bidang ya kan. Taurus ya, kadang-kadang kita harus kompromi untuk hal-hal tertentu yang tidak bisa terelakkan ya. Oke, ada five seperti ini nih, five of one ya. Ada pergumulan atau sesuatu yang kalian pikirkan, tapi ini saya tidak melihat ini sebagai sesuatu dengan orang lain gitu. Kalau tadi kan di minggu kedua kan saya bilang kalian mungkin agak sedikit beradu argumentasi dengan higher authority ya, mungkin atasan, bos dan lain sebagainya dengan higher authority gitu kan. Tapi di minggu ketiga peperangan itu justru dengan diri kalian sendiri gitu. Apakah kalian bisa memenangkan peperangan dengan diri sendiri itu ya, kita lihat case by case ya, karena tidak mungkin resonate untuk semua orang karena kan yang nonton banyak ya nggak sih. Tapi intinya sih sebenarnya ini nggak perlu dicemaskan ya. Oke, kalian be strong aja, tetap kuat aja. Kalau memang pendirian kalian kuat, kalau memang kalian merasa ini memang sebuah kebenaran, ya udah tetap aja di situ. Oke, ada Queen of Wands soalnya. Tetap aja kalian bisa sih memenangkan battle ini, yang baik dengan diri sendiri atau memperbaiki personal life kalian yang lumayan ada sedikit goncangannya di sini, ada stuck ya, atau sedikit terlupa karena pekerjaan kalian menuntut pikiran kalian lebih banyak. So itu bisa dikembalikan lagi by the end of third week ya, di akhir minggu ketiga. Oke. Saya buka good tarot untuk minggu keempat ya. Oke, kita lihat bagus atau enggak nih. Good tarot tidak pernah saya buka terbalik ya. Kenapa? Ya nggak tahu. Ya suka-suka saya dong ya nggak sih. Aduh, jangan protes. Dulu waktu saya baru pertama kali baca tarot, banyak banget yang protes dengan cara saya membacakan. Tapi saya nggak peduli. Saya bilang kalau tidak suka dengan cara saya membaca, nggak usah lihat channel saya, pindah aja channel sebelah yang kalian suka. Kan orang punya pilihan ya nggak sih? Suka atau tidak suka ya terserah kalian. Oke? Coba saya lihat secara keseluruhan minggu keempat atau minggu terakhir ya, 4 dan 5 nih ya. Kadang-kadang kan bisa sampai 5 minggu ya. Tapi ini yang terakhir lah ya, minggu-minggu terakhir di bulan November ya. Tunggu sebentar, saya lihat 1, 2, 3. Lebih banyak emosionalnya sih di akhir minggu, di akhir bulan ya, di akhir bulan November. Emosi kalian lebih tinggi dibandingin awal bulan sih sebenarnya ya. Ada Queen of Air. Oke, diperlukan kebijaksanaan kalian untuk melihat segala sesuatunya supaya nggak salah langkah, nggak salah pilih, nggak salah memutuskan sesuatu ya. Ada King of Water karena itu menyangkut orang-orang yang kalian cintai ya. Ini menyangkut hal-hal yang nanti
di kemudian hari bisa kalian sesali, dan itu menyangkut orang-orang yang kalian cintai. Bisa pasangan, bisa orang tua, bisa teman. Pokoknya emosionalnya, emosinya agak diturunin ya. Tensinya memang tinggi ya, tapi perlu bijaksana aja gitu ya. Kayak ada messenger of fire kan, lagi-lagi fire agak sedikit Oke. Ada orang baru yang lumayan bikin kalian kesel nih di akhir minggu. Orang baru yang mungkin bukan orang benar-benar baru gitu. Jadi mungkin dia tadinya tidak ada di dalam project ini, tidak ada di dalam pekerjaan ini, tapi tiba-tiba dia datang terus ikut campur, jadi agak ngaco gitu dan bikin kalian stres. Ada Ace of Air, segala kemungkinan bisa terjadi, yang sulit-sulit atau yang bagus-bagus bisa terjadi. Tapi yang sulit-sulit yang datang di akhir bulan November. Messenger of Earth yang nunggu kabar sekarang baru ada di akhir minggu ya. Tadi saya bilang di minggu keberapa tuh kalian nunggu sesuatu tapi tidak datang. Oh, di minggu pertama tidak datang ya kabarnya yang kalian tunggu sesuatu hal, tapi minggu terakhir ada. So it's okay kan? Minggu pertama nggak ada nggak apa-apa, nanti ternyata di minggu terakhir, di minggu terakhir baru ada. It's okay ya. Ada Four of Air, ini juga kalian harus melihat secara detail sebenarnya itu apa sih masalahnya gitu. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dilakukan, itu coba di riset lagi, dianalisa lagi secara detail ya. Kalian yang Taurus itu di minggu keempat dan kelima mungkin ya, kalau ada minggu kelimanya di minggu akhir bulan November itu banyak hal yang bikin stres, dan ya udah nggak ada cara lain untuk mengatasinya selain kalian sabar, tetap bijaksana, sama itu tadi ya, melihat segala sesuatunya sampai deep ya, dianalisa lagi. Ada Messenger of Water, kalian yang nunggu cinta atau perhatian atau orang yang mau datang bersama kalian, kali-kali aja single nonton ini. Walaupun ini bukan bacaan cinta ya, tapi ada orang yang datang pada kalian, it's good. Atau orang yang sudah bersama kalian itu mencintai kalian ya, of course lah ya. The Lovers-nya terbalik, tadi ada konflik di minggu ketiga ya, karena tidak diperhatikan, tapi kemudian oke lagi lah di minggu-minggu terakhir ya. Ada Three of Air. Kalaupun ada permasalahan itu karena orang lain yang bikin masalah, bukan kalian atau orang yang dealing sama kalian. Oke. Saya buka beberapa kartu Oracle cardnya. Yang ini adalah Archangel card, yang ini message from angel, Angel's Prayer. Satu lagi, apa yang perlu di healing dalam hidup kalian, Self Healing card. Oh, oke. Dan satu lagi Monology Oracle card. Oke, dari Archangel ada Beloved One, Archangel Samuel. I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Oke, kalian punya relasi soulmate dengan seseorang, dan ini mungkin yang kalian butuhkan yaitu tadi ya, karena ada sedikit konflik mungkin dengan pasangan, dan Archangel membantu kalian untuk kembali bersamanya. That's good. Yang selanjutnya dari message from angel ada Vanessa. To make your decision, ask yourself which way bring me closer to my divine purpose, which way takes me away from it. Jadi untuk menghadapi masalah apapun yang tadi saya bilang, kalau di akhir-akhir bulan itu ada tensi yang tinggi ya, ada sedikit gitu ya, itu perlu kalian tanyakan lagi kepada diri kalian, apakah semua itu memang penting untuk dipikirin, penting untuk dilakukan. Pokoknya bijaksana saja lah ya.
Kalau Angel's Prayer, manifesting miracle. Apapun yang kalian ingin lakukan, manifestasikan aja. Kalau kalian percaya keajaiban, dan keajaiban itu akan datang pada kalian. Apa yang perlu di-healing dari hidup kalian? Rejection. Kalau kalian merasa di-reject atau ditolak gitu, jangan sakit hati ya. Seperti yang saya bilang tadi, diperlukan kebijaksanaan kalian pada saat memang tense-nya lagi tinggi di akhir-akhir bulan November. Ya nggak usah sakit hati lah ya kalau ada rejectionnya ya. Oke. Yang terakhir dari monologi oracle card, ada new start is coming sih, ada sesuatu yang baru, mengkonfirmasi the dreamer tadi ya. Sesuatu perjalanan baru memang akan terjadi untuk kalian yang berzodiak Taurus di bulan November, bulan depan ya, dikit lagi ya. Oke, untuk kalian semua, sekian aja ya bacaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Saya harap kalian bisa berbahagia, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Light Angel and Love, and bye.